Assalamualaikum. Pada materi pengantar ekonomi kali ini kita akan bahas 10 prinsip ekonomi yang dijelaskan oleh Gregory Mankiw. 10 prinsip itu adalah yang pertama, tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalau kamu memilih kuliah 4 tahun, kamu juga memilih untuk tidak kerja selama 4 tahun. Kalau kamu pilih kopi, kamu korbankan susu. Itulah hidup, itulah ekonomi. Namun negara juga begitu. Anggaran tidak cukup untuk semuanya. Bangun jalan tol bisa, tapi dana pendidikan mungkin harus dipangkas. Presiden pun harus memilih dan mengorbankan. Itulah prinsip dasarnya. Kemudian berkaitan dengan harga. Sesungguhnya adalah apa yang kamu korbankan. Jadi harga sesungguhnya adalah apa yang kamu korbankan. Bukan cuma soal uang, tapi juga soal waktu, tenaga, dan peluang. Contoh nyatanya adalah seorang pemuda dapat beasiswa kuliah ke Jakarta. Hebat, tapi biaya peluangnya bagaimana? Dia harus jauh dari keluarga, dari ternak, dari laut, tempat dia biasa melaut. Terus yang ketiga, jangan hitung besar kecil, hitung tambahan dan pengurangan. Orang warung tahu kapan harus tambah jam buka, lihat pelanggan, lihat listrik, lihat stamina. Kalau tambah 1 jam, bisa dapat untung Rp3.000 misalnya. Dan biaya tambah cuma Rp1.000, ya buka saja. Ekonomi tidak melulu soal besar kecil, tapi soal tambahan atau kita sebut sebagai marginal. Yang keempat adalah terkait insentif. Insentif itu adalah magnet, bahkan untuk orang paling sederhana. Anak-anak kampung tak butuh kuliah ekonomi untuk tahu kalau ada bonus, ada semangat. Subsidi LPG misalnya, mendorong warga pindah dari kayu bakar dari LPG ke kayu bakar, dari kayu bakar ke LPG. Diskon pajak mobil listrik bikin orang kota beli Tesla. Insentif itu adalah energi. Yang kelima adalah perdagangan bikin kaya, bukan bikin tertindas. Petani kopi di Kintamani tak perlu tahu ekonomi internasional, tapi dia tahu kopi arabikanya bisa dihargai lebih tinggi jika dikirim ke Korea. Itulah perdagangan, bukan kalah menang, tapi menang-menang atau win-win. Yang keenam adalah pasar itu punya otak sendiri. Pasar tidak butuh perintah dari menteri, dari bupati atau gubernur. Ibu-ibu di pasar Karangjangkong misalnya tahu kapan harga cabai akan naik. Petani tahu kapan tanam karena dengar harga naik. Semua bekerja tanpa instruksi pusat. Itulah yang namanya pasar. Tapi kadang pasar juga buta dan egois. Pasar tidak peduli orang miskin, dia tidak peduli polusi, maka disitulah pemerintah masuk. Atur, awasi, intervensi secukupnya. Kayak wasit lah di sepak bola. Tidak main, tapi memastikan pemainnya fair. Nah, yang repotnya adalah kalau pemain wasit sekaligus menjadi pemain. Nah, itu ada banyak juga di negara pemerintah seperti itu. Negara maju, produktivitasnya tinggi, jumlah pekerja bisa banyak. Tapi kalau produktivitasnya rendah, ya tetap miskin. Pabrik-pabrik Jepang kecil, tapi robotik, terlatih, teliti, produktif. Itulah kenapa mereka bisa unggul. Kemudian uang dicetak, ya harga melambung. Sejak dulu, mencetak uang tidak pernah menyelesaikan masalah, malah menciptakan masalah baru, yaitu inflasi. Bangsa Zimbabwe sudah mencetak uang sampai ada pecahan 100 triliun. Tapi tetap miskin karena barangnya tetap sedikit. Kemudian prinsip yang terakhir adalah inflasi dan pengangguran. Ya seperti biasa, inflasi dan pengangguran itu napas dan detak jantung, keduanya saling tarik-menarik. Kalau ingin pengangguran rendah, biasanya inflasi naik dan sebaliknya. Makanya mengelola ekonomi itu seni. Harus tahu kapan injak rem, kapan tekan gas. Tidak bisa asal gebrak meja. Oke. Sebagai penutup, ekonomi itu bukan cuma angka ya, tapi angka dan rumus, tapi tentang hidup sehari-hari, tentang memilih, tentang menunda, tentang insentif, tentang kamu, tentang saya, tentang nasi bungkus, tentang gaji bulanan, dan tentang tiket motor online. Kalau kamu paham prinsip dasarnya, kamu akan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Bahkan walaupun kamu bukan seorang ekonom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.